wipe, wipe it down, wipe, 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 wipe it down, wipe, wipe, wipe. Halo Bajakers, welcome to my channel. Kembali lagi bersama gua Jos. Dan kali ini gua akan review satu mobil yang ada di belakang gua, Toyota Innova 2009 tipe V. Untuk tahu lebih detailnya, ciao. Eksterior. Sekarang kita bahas eksterior pada mobil ini, terutama di depan. Menurut gua nggak banyak perubahan pada modifikasi mobil tersebut. Kayak kita bahas bumper cuma ada penambahan add-on OM look, OM Toyota, sorry, bukan OM look. Kalau dari lampu segala macem, menurut gua masih bawaan mobilnya. Dan yang gua tahu, mobil ini sudah melakukan pengecetan satu body, basic warnanya grey biasa, abu-abu biasa tahun 2009, dan ini udah dirubah warnanya menjadi abu-abu mempunyai partikel ungu. Tapi kalau di kamera kayaknya kurang kelihatan ya, gitu loh. Mesti dilihatin langsung, mesti begini nih ngeliatin nih. Nah itu baru kelihatan ungunya, ya kan? Bodi samping deh. Kalau bodi samping sama penambahan side skirt OM Toyota juga, bukan bikinan, asli, original, ya kan? Kalau panel hand apa ya ini disebutnya namanya apa sih? Handle pintu kalau keruman itu memang udah bawaan asli basic dari mobil, karena mobilnya tipe V luxury, dan tipe V luxury itu adalah tingkat paling tertinggi pada kijang Innova. Ya, sen udah di sini. Terus sini deh, kita ke belakang aja biar lebih afdol, soalnya mobil ini nggak banyak perubahan banget. Belakangnya seperti pada umumnya Innova, dia udah ganti lampunya yang facelift, stop lamp. Selebihnya ya inilah, ini satu set lah, depan add-onnya satu set, sama penambahan muffler nih, variasi, cuman buat gaya-gayaan aja. Kalau dari belakang standar ya, nggak ada apa-apa. Bingung juga gue. Oh ya, bedanya tipe V sama tipe G itu defogger. Ada defogger. Defogger itu adalah buat kabut. Nih kaca belakang dan kaca samping. Kaca samping nih tuh. Ini defogger. Kalau tipe G nggak ada, atau di tipe di bawah G nggak ada. J berarti J ya. Menurut gua untuk kelebihan dan kekurangan ya, gua bahas kelebihan eksterior mobil ini, terutama untuk Toyota Innova ya. Bodinya menurut gua abadi, klasik, tapi mau diapain pun masih enak dilihat untuk tahun sekarang, meskipun dia tahun 2009. Kalau kekurangannya menurut gua, kalau di tahun yang udah tahun 2009 ini ya paling ya lampu-lampu lah, kayak kusam, lampu depan, headlamp, stop lamp pasti udah kusam, terus retak-retak. Itu semua tergantung perawatan lo orang sih, gimana. Kalau sekarang kan copotan juga udah banyak, bisa di upgrade, bisa diganti yang lebih, bisa dicuci, bisa diservis segala macam. Jadi udah gak khawatir lagi, paling warna aja. Berhubung mobil ini udah dicat ulang, jadi terlihat masih seger ya. Kita sekarang bahas kaki-kaki. Nah, pada mobil ini menurut gua kaki-kakinya udah TOP BGT. Bantingannya masih enak, suspensinya masih mantul. Karena mobil ini udah pakai coilover BC Sport, suspensi BC Sport. Terus dia velgnya memakai ring 18 dengan lebar 9,5, ET-nya 35 rata, 9,5 rata, ET 35 rata. Ban belakang 245/50 dan ban depan 225/50. Menurut gue cukup tebal dan membuat mobil ini menjadi lebih berisi, padat, alias meaty. Meaty itu artinya berisi ya. Jadi banyak kok yang nanya
MITI kok bannya narik segala macam. Menurut gue MITI itu kan artinya padat dan berisi. Menurut gue mobil ini cukup berisi dan gemuk, terlihat gemuk, mantap. Terus untuk pengereman, mobil ini pun sudah direkapi big brake Brembo 4 pot. Udah pasti mantep banget. Sultan, remnya Sultan gitu loh. Oh ya, velgnya ini NK Speeder NT03. Oke, kita balik ke interior. Sekarang gue ada di dalam mobil ini. Sekarang gue mau bahas interiornya ya bro. Menurut gue interiornya mobil ini lumayan banyak, tapi lebih banyak di audio ya. Lebih banyak di audio dan untuk mempercantik aja sih, kayak jok kulit segala macam. Nah, dia udah pakai audio, menurut gua mantep. Mereknya Crescendo, mid bassnya. Di belakang ada tweeternya untuk vokal, merek Fox. Dipadu dengan ini nih, head unit Alpine menurut gua Alpine 9887. Menurut gua dia salah satu head unit yang menjadi kebanggaan zaman di eranya. Ini badai banget suaranya, katanya bagus. Terus speaker dia pakai Opus 9. Di belakang pun dia memakai kosmetik audio yang sangat simple. Menurut gua simple sih, karena jok belakang yang baris ketiga itu masih dipakai. Jadi benar-benar nggak mengganggu penumpang dan masih bisa buat bawa barang belanjaan anak, bini, mertua, nenek, kakek, ya pokoknya semua deh. Stroller untuk bayi gua nggak tahu muat apa enggak. Jadi di belakang itu dia ada subwoofer 12 in merek Mission dan monoblock power merek MA Audio. Mantul sih, suaranya mantul dan lebih ke SQL. Terus sama paling jok ya, jok dia udah retrim nih. Warnanya prikitiu lah, warnanya yang ungu sesuai dengan warna mobilnya ya. Mobilnya kan abu-abu keunguan, berpartikel ungu, dan ini juga ungu bro. Lu tahu kan warna ungu tuh identik dengan apa, tapi si ownernya ini cinta banget dengan warna ungu. Sampai sininya juga ungu, panel-panel sininya ungu, ininya ungu, sampai ke tempat tisunya ungu. Ya udahlah, jadi kita harus mencintai warna ungu, karena warna ungu itu nggak harus janda, tapi ya JDM lah, janda muda mungkin. Menurut gue kelebihan mobil ini interiornya dari segi setir ini masih kencang banget. Perawatan mungkin ini udah di retrim ulang. Terus ininya masih pada bagus, masih pada kencang. Terus belum pada burem lah. Biasanya kan ini tombol-tombol AC pun udah ada yang putih-putih, kena kuku atau apa, ininya udah pada barat-barat atau operan giginya. Bersih sih, mobilnya bersih banget. Ownernya keren pokoknya. Ownernya keren, ngerawat mobilnya pinter banget. Masih serasa mobil tahun muda banget gitu loh. Terus paling pergantian lampu-lampu LED gini. Untuk kekurangannya kalau gue bilang sih kekurangannya paling kalau untuk mobil tahun segini paling ini nih, mika lampu ini. Lampu kabin udah agak kusam. Terus plafon biasanya udah kotor. Plafon gini bisa agak kotor lah ya, maklum lah. 2009 sekarang 2020 udah hampir berapa tahun nih? 19 tahun apa berapa? 19 tahun sih. 2009 dulu. Udahlah ya, pokoknya lo orang hitung sendiri deh. Gue lagi nggak bisa mikir. Terus oh ya, satu lagi kelebihan, sorry gue lupa. Satu lagi kelebihannya, mobil ini udah airbag. Ya, airbag. Di sini di dashboard pun ada airbag. Cuma 2 sih airbagnya, tapi udah mantep lah untuk tahun 2009. Udah dilengkapi fitur-fitur yang kayak gini. AC udah tombol. Ini tipe V. Ingat, tipe V AC udah tombol dan seat keduanya ini captain seat ya. Jangan dikira kok
yang tipe G enggak ya, tipe G beda. Ini tipe V, tipe paling tinggi. Dia jok baris keduanya captain seat, AC udah tombol, pokoknya udah luxury. Oke, sekian dulu review interior gua mau bahas sedikit ke mesinnya. Yuk kita keluar bentar. Mesin, gue mau bahas sedikit mesinnya aja karena mesinnya nggak banyak perubahan, tapi gue mau kasih tahu buat lo orang deh biar komplit semuanya. Dia udah ada penambahan sih sedikit strut bar merek Ultra Racing. Untuk mesinnya nggak ada perubahan sama sekali, cuman ownernya pernah bilang, ngasih tahu gue mesin ini pernah di refresh total di bengkel Provis. Jadi namanya TUS kalau nggak salah. Nah, dia tujuannya dia refresh adalah untuk mengembalikan semua tenaga mobilnya yang telah hilang atau part-part yang memang harus diganti. Jadi dibongkar semua, diganti semuanya, dan mobil ini kehebatannya bisa pakai premium. Hebat nggak tuh coy? Bisa pakai premium dengan berkapasitas cc 2000. Mempunyai torsi sekitar 132 atau 135an lah. Torsi HP, sorry ya. Pokoknya yang pasti kalau Innova itu yang gua tahu torsi lebih gede daripada horsepowernya. Oke. Oh ya, sama filter. Dia udah ganti replacement merek GFC. Nggak kelihatan, percuma di video. Oke deh. Sekian dulu review mesin. Karena nggak ada apa-apa, sepi. Ya udah, bye. Oke, sekarang gue lagi test drive mobilnya. Kesan pertama gue, mobil ini masih nyaman. Dan yang gue tahu mobil ini memang perawatannya sangat baik gitu loh. Dan ownernya sayang banget sama mobil tersebut. Dan mobil ini ya dari baru juga. Jadinya perawatannya nggak usah diraguin lagi sih. Untuk tarikan dan bantingan sih, pertama gue jelasin tarikannya dulu ya. Untuk tenaganya, mesin 2000 cc tahun 2009. Untuk tenaganya sih boleh, belum hilang banget lah. 2000 cc nya masih ngacir. Nah, kita coba tarik ya. Respon maticnya pun masih bagus, tenaganya pun masih, lajunya masih benar-benar gak ragu-ragu. Bantingannya empuk dan nyaman, dan mobil ini masih kedap banget, nggak ada bunyi gerawak krewek, nggak ada bunyi bledar. Biasanya kan mobil Jepang itu ya adalah bro, kalau udah pakai 5 tahun 6 tahun pakai ada aja bunyi di kaki-kaki. Terus kelebihan dari segi dapur pacu mobil ini, menurut gua kelebihannya satu, mungkin mesinnya nggak rewel kali ya, nggak rewel, perawatannya gampang, harga partnya menurut gua masih ngotak lah, masih masuk akal. Kalau kekurangannya pada mesin bensin ini, banyak yang mengeluh dan sering gua dengar adalah boros. 2000 cc bensin katanya boros, tapi kalau gua pikir ulang lagi, kalau nggak mau boros ya pakai selis sepeda listrik. Ya kan, gitu loh. Jadi boros wajar lah menurut gua, 1:8, 1:9 masih wajar kok, dengan kondisi cc segitu, dengan kondisi tarikan segitu, lu dapat power yang setimbal gitu loh. Dan Pertamax udah murah lah ya, udah oke harganya. Ya paling itu aja sih yang gue mau review dari segi test drive ya. Oke, sekian dulu review gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share buat temen-temen lo orang yang suka mobil. Tunggu video gue berikutnya. Bye.